Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Putri Aisyah. Kali ini kita akan menyelesaikan soal fisika menggunakan teori dan menggunakan aplikasi Algodo. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa like and subscribe. Nah, untuk soalnya kita mengambil soal UN Fisika SMA tahun 2015 yang dimana sebuah meriam menembakkan peluru dengan sudut elevasi seperti gambar. Jika gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan pengaruh gesekan dengan udara diabaikan, maka jarak maksimum yang dicapai peluru adalah. Nah, untuk soal tersebut kita akan menggunakan pertama yaitu menggunakan secara teori. Kita akan membuktikannya secara teori. Nah, dari soal tersebut kita dapat mengetahui bahwa percepatan gravitasi yaitu sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Kecepatan awalnya yaitu 30 meter per sekon. Dan sudut elevasinya yaitu 45 derajat. Nah, yang ditanya yaitu jarak maksimum. Nah, untuk mencari jarak maksimum kita dapat menggunakan rumus gerak parabola yang dimana rumusnya yaitu X sama dengan P0 kuadrat sin 2 alfa per G. Di mana nilai dari P0 itu yaitu sudah diketahui yaitu sebesar 30 dan nilai dari sudut alfa yaitu sebesar 45 derajat. Sehingga 30 dikuadratkan menjadi 900, sin 2 dikali 45 yaitu menjadi sin 90 derajat. Nah, karena sin 90 derajat itu 1, maka 900 dikali 1 dibagi 10 yaitu menjadi 90 meter. Nah, untuk penyelesaian secara teori kita mendapatkan jarak maksimumnya sebesar 90 meter. Setelah kita membuktikan secara teori, sekarang kita akan menggunakan cara kedua, yaitu membuktikan menggunakan aplikasi Algodo. Cara yang harus kita lakukan yaitu pertama, kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Algodo. Di sini saya sudah mendownload aplikasi Algodo. Setelah kita menginstalnya, kita klik aplikasi Algodo. Nah, kemudian layar dari aplikasi Algodo akan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kan kita ingin menyelesaikan soal tersebut, maka kita akan membuat new scan baru di mana caranya di pojok kiri kan ada bacaan file, di bawah file itu kan ada seperti dokumen, kita klik. Nah, di sini kita akan memilih berbagai latar yang akan kita gunakan sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya memilih yang ini. Nah, setelah kita memilih background atau scan baru, kita langkah selanjutnya itu membuat bendanya. Di sini kan tidak diketahui bendanya memiliki jari-jari berapa. Cara membuat benda ini kita dapat melihat di sebelah pojok kiri. Nah, di sini ada beberapa. Di sini saya memilih lingkaran. Ini ada sebuah benda. Kemudian kita akan mengubah material yang ada di dalam benda ini dengan cara kita letakkan kursornya ke benda ini. Kemudian kita klik kanan. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih di menu material. Di sini saya memilih yang bagian gold. Nah, di sini kita dapat mengubah warna dari benda ini dengan cara kita klik ini, kita pilih warna sesuai yang kita inginkan. Di sini saya memilih warna biru. Kemudian kita mengubah velocity-nya, yaitu kecepatannya. Diseolah-olah kita mengetahui bahwa kecepatannya yaitu sebesar 30 meter per sekon, dengan sudut elevasinya yaitu sebesar 45 derajat. Nah, setelah kita mengubah kecepatan dan sudutnya, langkah selanjutnya yaitu kita harus menceklis yang di bawahnya ini, yang ada bacaan velocity-nya, kita checklist, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, apabila kita merasa tanda ininya terlalu besar, kita dapat memperkecilnya dengan cara di pojok kanan ada gambar seperti tanda mencari, kita klik, kemudian kita klik di velocity, kemudian kita atur. Nah, di sini kita bisa mengatur
panjangnya. Sesuai. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya yaitu, di soal kan diketahui bahwa percepatan gravitasi yang digunakan yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Cara mengubah percepatan gravitasinya yaitu, kita lihat yang di bawah, yang gambar seperti apel ini, kita klik 2 kali. Nah, di sini kita ubah percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Setelah itu, di soal kita juga mengetahui bahwa gaya gesekannya tidak mempengaruhi. Maka untuk mengubah gaya geseknya yaitu di sini kan ada di sebelah percepatan gravitasi tadi ada bulatan warna hijau, kita klik 2 kali. Nah, dia akan muncul seperti ini. Karena kan di sini tidak dipengaruhi gaya geseknya, maka kita buat semuanya 0. Setelah itu, nah di sini kan kita ingin mengetahui jarak maksimumnya, maka kita biar lebih mudah kita klik ini untuk meletakkan benda ini. Untuk memindah benda dapat kita lakukan dengan cara kita klik di pojok kiri ada gambar seperti bintang, kita klik untuk memindahkan benda. Nah, kita pindahkan. Kemudian, jika kita ingin memperbesar layar atau memperkecil layar, kita bisa mengklik di bawah yang ada tanda plus minus seperti ini. Kita sesuaikan aja. Nah, ini gambar tambah ini berfungsi untuk menggerakkan layar. Nah, langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu untuk melihat simulasinya, yaitu kita arahkan kursornya ke benda tersebut, kemudian klik kanan. Nah, di sini kita milih show float. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita ubah ini menjadi posisi X dan yang bawah menjadi posisi Y. Setelah kita ubah, langkah selanjutnya ini kita pindahkan ke sebelah sini biar terlihat gimana perubahannya. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya itu kita melakukan simulasinya dengan cara kita mengklik tombol play ini. Nah, di sini kita dapat mengatur kecepatan yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan ini saja. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita matikan simulasinya. Nah, dari grafik yang nampak kita dapat melihat bahwa dari grafik ini kita dapat melihat bahwa jarak maksimum yang didapat yaitu sebesar 90,452. Nah, sedangkan di teori kita mendapatkan sebesar 90. Jadi dapat kita simpulkan bahwa menggunakan teori dan menggunakan aplikasi Algodo memiliki hasil yang sama yaitu sebesar 90 meter. Nah, tadi kan belum terlalu terlihat simulasinya, kita dapat mengulangnya dengan cara kita ulang kembali, kita kurangin dan nampak pergerakan bolanya. Di sini kita dapat melihat bahwa sampai benda jatuh. Seperti itu. Demikianlah penjelasan saya mengenai penyelesaian soal fisika menggunakan teori dan menggunakan aplikasi Algodo. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.